Kak Haji, Ya. kunaon yang jadi wali kota. Saya ngelihat setiap mau ada hajat pilkada nih, 2-3 kali hajat pilkada ke belakang lah. Kang Haji Amin kan selalu ada nih. Ada. Ya, di billboardnya kan selalu ada ya. Kenapa nggak pernah betul-betul berlaga? Artinya waktu itu tidak bisa memberi mahar partai. Nah, Itu bukan kondangannya. bahasa vulgarnya. Sebetulnya sistemnya kan masih sama. Ya. Kang Haji tuh kapok. Tapi logistik nyiapin kan? Insya Allah ya. Nyiapin Kita berapa sekarang? kemana-mana. Kira-kira nyiapin sekarang berapa? Jadi Kang Haji? kalau dikalkulasikan insya Allah kan masih ada partai yang memang tanpa mahar. Siapa tuh? Sebetulnya ulama itu bisa berada di posisi Umaro. Bisa. Kunaon sekarang seolah-olah harus terpisah. Orang-orang zaman dulu dinaikin jadi khalifah kan inanilahi ya. Nah, Terus kenapa Kang Haji justru malah berusaha untuk jadi pemimpin? iya mah tos wajib aen. Yang paling bahaya apa coba? Dekadensi moral dan akhlak. Oh iya. Krisis iya, iya. uswah. Berarti Tasik lagi sakit dong. Bukan sakit lagi, harus diamputasi. Budi-budiman di mata Kang Haji. Beliau bapak pembangunan. Bapak pembangunan. Kita tahu bahwa beliau yang memfasilitasi senior kita, bapak ASN kita. Siapa? Bapak Haji Ivan Diksan. Oh. Kingmakernya adalah Juragan Haji Budi Budiman. Pak Amir Mahfud. Haji Amir Mahfud. Kalau saya sering seloroh, hari ini beliau yang punya negara. P3 memang ke DPW kan satu orang, Pak Ivan. Pak Ivan. Dengan satu harapan, SK pun ke Pak Ivan. Ya, faktanya kan sekarang jadi surat tugasnya jadi 2. Sama ke Pak Ivan sama Ibu Nur Hayati. Mudah-mudahan SK nang ke Haji Amin Wudi. Bisa begitu. Jadi Kang Haji Bogona kasaha nih kalau misalnya jet satu. Ari Bogor mah jelas kan gaduh negara atuh kumaha. Jadi berharap dengan Viman dong. Oh, Allahumma nabi manah daid amin doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang kembali di Buka-Bukaan Politik ya. Episode kedua ini lebih istimewa lagi. Saya hadirkan beliau yang mau buka-bukaan. Ini adalah seseorang yang pasti sudah ada kenal. Beliau adalah Kiai Haji Aminuddin. Assalamualaikum Kang Haji, sehat ya? Pak Haji Andi Damai. Amin ya Allah. Masih Pak Andi Pak? Masih. Yang birobi. Sehat Kang Haji ya? Alhamdulillah. Saya akrab menyapa beliau, kalau nggak Ustadz tuh Kang Haji Amin ya gitu. Jadi ya ini guru kita semua lah. Ya. Haji, dengan kesibukannya sekarang yang bertambah, hatur nuhun pisan sudah berkenan hadir ya. Alhamdulillah. Gitu. Dan setahu saya, mohon koreksi kalau saya salah, beliau ini adalah Ketua MUI termuda sepanjang sejarah di Kota Tasik. Insya Allah walaupun fisik memang kelihatan tua. Tidaklah. Tapi usia insya Allah semangat muda. Semangat dan kita muda. harus tetap muda. Nah, eta perubahan hanya akan bisa oleh darah muda. Muda. Nah itu ya, jadi beliau ini adalah Ketua MUI Kota Tasikmalaya dan lama sekali jadi Ketua harian DKM dulu ya. DKM. Berapa tahun ngaji itu? Kita ini sudah periode ketiga ya. Jadi Aina masih Ketua DKM masih. Oh. Dan sekarang tidak ada istilah ex officio. Oh ya. Dulu itu kan ada ketum, ketua harian. Sekarang langsung ketua umum. Oh, dirubah itu aturan ya, Kang Haji itu regulasinya. Oh, regulasinya. Kita ikuti ibu kota. Oh, bisi kan enak beker usum rada ngarobah-robah geuningan teh nya. Jadi sesuai dengan aturan main yang ada. Ya. Kita tidak rubah itu. Ya. Alhamdulillah masih dipercaya oleh umat. Ketua DKM dan Ketua MUI. Ketua DKM, Ketua MUI, santri abadi. Santri. Terus Kak Haji, kunaon yang jadi wali kota? Jadi ini ada sejarah singkat lah ya. Asbabul wurud orang bilang. Iya. Dulu itu tahun 2020. Waktu itu agenda pilkada di 2022. Ya. Para sepuh, istilah di kami ini madis masyayikh. Ya. Safari dari pesantren ke pesantren. Dengan satu hashtag
Tasik dulu, kini, dan esok. Tasik dulu, kini, dan esok. Apakah menjelang hajat politik, kontestasi, atau bahasa Kang Haji Andi mah jihad siasi? Iya. Kita akan jadi penonton, atau jadi pelaku, atau jadi pelengkap penderita, atau jadi sebatas penggembira. Nah, beliau musyawarah dari sepuh ke sepuh. Para kiai ini? Para kiai. Dan saya tidak tahu itu. Oke. Nah, 2022 ya? 2022 ya, itu. Ya. Pilkada 2022. Itu 2020. Oh iya. Apa namanya? Membedah itu. Iya. Karena beliau dengan satu tanggung jawab besar. Iya. Usia semakin tua, sementara ingin meninggalkan warisan yang ini akan membuat bahagia di alam barzah sana. 7 kali beliau bermusyawarah antar pesantren lintas usia, lintas ormas, saya dipanggil. Itu di Samal Hejo. Samal Hejo. Min kadia, ada Kang Haji Aceh, ada Kang Haji Wawan, Kang Haji Lukman, Haji Said, termasuk almarhum Kang Haji Ateng Jilani masih ada. Iya. Abdi langsung diperintah oleh beliau menghadapi kontestasi musabaqah pilkada Al-Imam Al-Qoryah Kota Tasikmalaya ini pilkada. Bismillah. Saya akan jawab, sepuh ini kan hajat. Iya. Tidak hanya siap, tapi harus mau dan mampu. Iya. Terutama kaitan modal finansial. Logistik, amunisi. Orang bilang isi tas. Iya. Beliau bilang bismillah. Tugas orang narekah ikhtiar semaksimal mungkin. Iya. Kita juga karena 2004 ada pengalaman di Dapil 2 saya begitu. Ya, oke. Calon DPRD Kabupaten Ciamis ya. Waktu itu. Ciamis. Tahun 2004. Ciamis. Iya. Oh. Saya 2004 ini dulu masih di Panjalu. Iya, masih di Panjalu ya. Setelah beres S2 di Bandung, 2009 di DPR RI kan. Iya. Dapil Ciamis. Karena guru kita Haji Asep Mausul dari Dapil Tasik. Iya. Dia waktu itu masih pengurus di Hamida Pusat. Nah, pengalaman itu menjadi mutiara berharga. Iya. Para sepuh kalau boleh saya usulkan kita bergerak bersama atau berjamaah, tapi ada beberapa indikator-indikator. Kelak Haji, saya agak motong ya. Itu para sepuh itu artinya tadi kan mau jadi pelengkap penderitaan, atau misalnya mau jadi penggembira, atau misalnya jadi pelaku nih gitu kan. Nah itu berarti ada keresahan yang beliau rasakan. Apa keresahannya sehingga mengutus Kang Haji harus jadi wali kota? Nah, kebetulan Allah takdirkan saya di MUI ini. Jadi Sekum ini 3 kali ya. Iya. Kang Haji Acep 2 kali, Kang Haji Ati 1 kali. Jadi ulama ini endingnya pemberi fatwa. Jadi tidak cukup dengan fatwa. Ketika di lapangan misalnya tentang penyakit masyarakat. Ya. Prostitusi misalnya, yang offline online. Kan kacamata kami para tokoh agama, kalau itu sudah dilakukan tidak ada. Tapi faktanya semakin mahabu itu kan. Ya. Ini ada yang nggak beres nih. Nah, para sepuh sadar. Ini kata kuncinya ini di power. Di kekuasaan. Gitu. Walau padahal sudah ada regulasi, ada tata nilai. Apapun skenario awal itu adalah anugerah. Terlepas kelebihan kekurangan adalah manusiawi kan. Haji, kalau misalnya koreksi kalau saya salah ya. Maksudnya di dalam Islam kan selalu ada umaro, ada ulama nih. Kang Haji kan sebagai di ulama nih gitu kan. Ya, apa tidak ya sudahlah nyaman mengurusi umat aja gitu kan. Kan politik ini waduh hingar-bingar gitu kan, dimulai A sampai Z ayah. Dari mulai putih di pika hidung ada. Dimulai turunan sajadah haram jadi halal. Itu ya. Jawab. Gimana? Mengapa dulu para sahabat Rasulullah berjuang di Makkah yang beliau dapatkan siksaan ancaman. Termasuk Rasul diancam sampai diundi siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup mati kami akan berikan reward. Ya. Jawabannya karena di Makkah penguasanya bukan Rasulullah. Ini fakta sejarah. Tapi di Madinah
Ya. Ketika siapapun di dunia ini bicara tentang konsep balah taibah hudubun ghafur. Iya, betul. Kalau zamannya Pak Habibie, civil society pasti pada Madinah. Iya, iya, iya. Karena Rasulullah pemimpin agama dan pemimpin negara. Tidak pernah memisahkan ulama umaro. Kalau sekarang ulama dan umaro seolah-olah terpisah. Nah, seolah-olah. Sekarang ini kita review sejarah itu, bernostalgia. Ulama umaro, umaro ulama. Sebetulnya ulama itu bisa berada di posisi umaro. Bisa. Kunaon sekarang seolah-olah harus terpisah. Nah, itu merupakan Iya. fakta sejarah yang pasca masa tabi'in sudah mulai ada pergeseran nih. Bagi kami, bagi para pejuang ini, pendai ini, bahwa politik ini merupakan jembatan, wasilah, alat, bukan tujuan tadi. Alat. Saya sekarang didorong mau jadi wali kota, mau jadi wakil wali kota, mau jadi prajurit, gak ada masalah. Kita bukan tujuan, catat. Sehingga tidak akan pernah menghalalkan segala cara. Berarti Kang Haji sekarang ngerasa sebagai ketua MUI ini masih belum maksimal. Nah, ada yang greget ini. Kaitan itu. Iya, segenggam kekuasaan. Lebih banyak daripada sekeranjang kebenaran. Haji Otong itu. Iya. Jadi alatnya itu ya. Iya, alat bagi kita. Makanya kita posisi 1, 2 nggak ada masalah. Yang jelas kalau memang mabdanya sama, titik awal starting pointnya sama, karena kita perbaiki keadaan kota yang sudah bukan lagi fenomena tapi problema. Dan ini stadium, kalau ada stadium 7 kan, mesti berjamaah kita. Berarti Tasik lagi sakit dong? Bukan sakit lagi, harus diamputasi. Dan itu harus dari kacamata seorang ketua MUI ya. Betul, dan ini peralatannya harus yang super canggih, high quality. Kenapa? Sakit di bidang apa aja Kota Tasik? Ini kan kita juga menjadi rahasia umum bahwa Pak PJ, Pak Wali itu kita alhamdulillah ketika sampai Ramadan dari awal sampai ke 17 itu ikut. Ada 5 problem besar di Tasikmalaya, mulai kemiskinan. Walaupun turun dari 12,75 jadi 11,53. Kemiskinan satu ya. Yang kedua pengangguran. Iya. Yang ketiga daya beli kan. Daya beli, oke. Yang keempat tentang kesehatan ini mahal. Iya. Yang kelima inflasi. Nah, yang paling bahaya apa coba? Dekadensi moral dan akhlak. Oh iya. Krisis uswah. Iya. Nah, kami melihat di pertemuan yang terus dengan para sepuh itu dan lintas ormas, ini kata kuncinya top leader. Kang Haji, dengan kata lain berarti Kang Haji menganggap bahwa dari sekarang ke belakang nih para wali kota belum berhasil. Beliau sudah berkontribusi besar sesuai dengan kewenangannya dan otoritasnya. Iya. Nah, makanya ini problema ini mesti berjamaah, bergerak bersama. Bergema ya. Jadi filosofinya leader ini sebagai ibarat konser musik lah. Iya. Jadi kalau ada rakyat yang bodoh, jangan salahkan rakyat. Iya. Kita pemimpin yang belum bisa mencerdaskan rakyat. Kang Haji, menurut Kang Haji ini si problematika ini, penyakit ini semakin kesini semakin naik di Tasik. Ya, fluktuasinya naik. Naik ya. Berarti kawan-kawan itu bukan saya. Ya. Narkoba. Kedua di Jawa Barat. Ya Allah, kemudian juga prostitusi online. Sekarang judi online. Ya, termasuk tracking APH, kos-kosan kontrakan dipakai tanda kutip prostitusi. Iya. Karena itu murah, paket hemat kan. Ini kan nggak bisa dibiarin. Nah kan kami para ulama tidak punya kewenangan. Malah kalau kita operasi tanpa izin, malah jadi bumerang. Wah, intoleran lah. Iya, kemudian radikal. Kan jadi propaganda. Tapi Kang Haji nggak ngerasa jadi radikal kita kan selama ini. Kita enjoy saja. Iya. Kang Haji, maksud saya berarti berarti Pak Bubun, Pak Sarif, Pak Budi, Pak Yusuf, Pak PJ, kenapa sampai naik ini problematikanya? Beliau di pandangan Kang Haji ini seperti apa nih beliau ini? Sudah berkontribusi besar pada zamannya. Sementara kita hidup pada zaman kita. Tuhyuna fi zaman ghairi zamanikum. Hari ini kita tahu di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Jahal. Dan Tasik merupakan pusat ordinatnya NKRI. Orang bilang begitu. Kunaon? Kok jauh ke Tasik NKRI ini? Nah, beberapa parameter penting kata orang. Pertama, objek vital di daerah Priangan Timur
Pangandaran, Ciamis, Banjar, Tasik tidak ada kecuali di kota. Apa itu? Pertama, dulu ada tempat pembakaran uang, BI, Mitra Pati sini. Sekarang nggak ada. Yang kedua BI. BI Perwakilan Tasikmalaya itu kan di kota Tasikmalaya. Iya. Yang ketiga OJK. Iya. Kemudian yang keempat, yang baru itu yang apa? Denwikal Wing 600 itu. Dan itu komandannya paling tinggi, apa? Kolonel kan? Jabatannya gelarnya. Iya. Kemudian termasuk sejarah Indonesia. Catat Mama Kudang itu adalah ketua konstituante pertama di Republik ini. Iya, betul. Koperasi termasuk MUI. MUI di Tasikmalaya itu. Jadi itu yang Abdi melihat beberapa fakta itu yang sekarang orang mau hilangkan. Nah, kalau para tokoh agama ini diam saja, udah, alhamdulillah. Kang Haji, saya ngelihat setiap mau ada hajat pilkada nih, 2-3 kali hajat pilkada ke belakang lah. Kang Haji Amin kan selalu ada nih. Ada. Ya, di billboardnya kan selalu ada ya. Kenapa nggak pernah betul-betul berlaga? Nah, apa halangannya atau tantangannya apa? Pengalaman saya ini semua serba natural. Ini pengalaman real ya. Saya sebagai Sekjen MUI itu waktu itu saya baru 2 tahun 3 bulan. Domisili punya KTP Kota Tasikmalaya. Allah bikin lintasan pas Kamusda. Itu mentok 3 kali sidang formatur. Ada 2 tokoh Tasik kota yang masing-masing ingin jadi sekum. Mentok sampai pembina rapat dan lainnya. Akhirnya Al-Khuruj min al-Khilaf. Ditinggalkan nih 2 ini. Beliau panggil saya. Ji Wayahna kedah siap mendampingi Kang Haji Acep menjadi Sekum MUI. Itu estuning tidak ada dalam mindset apalagi rencana saya secara pribadi sebagai warga bangsa. Nah, hubungannya sama gagal pilkada? Termasuk gagal pilkada. Ketika orang menghalalkan tanda kutip dengan teori Machiavelli. Dengan riswah yang dimodifikasi. Jadi hanya tipis lah, ibarat silet. Padahal niat kan nggak bisa dibohongin kos politik sama money politik, ya. Hampir berbeda kan sebetulnya. Kami kalau kita sama dengan yang dilakukan yang lain, apa bedanya? Bagi kami tadi karena politik bukan tujuan. Artinya waktu itu tidak bisa memberi mahar partai. Nah, itu bukan kondangannya. Bahasa vulgarnya. Itulah. Kan ini hajat besar. Yang diundang ini 630.000 warga masyarakat kota. Dengan kurang lebih 1.000 TPS. Jadi waktu itu gagal mendapatkan partai gitu ya? Gagal mendapatkan kendaraan. Kenapa gagal? Karena banyak hal. Pertama memang yang namanya tokoh agama ini dari sisi funding, finance. Itu jangankan minimalis. Kalaupun ada dipakai bangun pesantren. Atau membiayai yatim piatu. Tapi juga jangan salah mindsetnya modal sosial yang ada kalau dinominakan itu bisa melebihi itu. Terus Kang Haji kenapa waktu itu tidak ada yang soklah ku saya misalnya mendorong begitu dong, atau misalnya hayu atuh jeung saya bareng ya gitu kan. Jadi kenapa tidak itu pada akhirnya ketika sudah mengerahkan segenap kemampuan. Tapi kata akhirnya tetap adalah ana urid anta turid nahnu wallahu yaf'al. Dan berkontribusi terhadap umat tidak harus pada posisi jet 1 jet 2. Bahkan tanda kutip kalau polanya dari awal sudah salah, naudzubillah. Nah sekarang di Kang Haji waktu itu kan terkendala dengan funding dengan finansial nih. Kang Demi kemarin ngobrol di sini, itu pemilu 2024 tuh paling brutal dalam sisi logistik, money politik. Itu Kang Demi ya, bukan saya, Kang Demi. Nah sebetulnya dan bukan rahasia umum, misalnya sekarang juga kan harus mengeluarkan itu sebetulnya sistemnya kan masih sama. Kang Haji tekapok. Jadi kalau niat awalnya semata-mata ta'abudan, enjoy. Dan ketika ini sudah ada guratan takdir, Allah akan bukakan semuanya. Contoh,
Orang bilang berapa sih kalau nyewa billboard? Iya, iya. Itu kan per bulan. Kali sekian titik. Tapi itu faktanya. Aya jalmi Kang Haji abdi mangiringan. Mangga sok pasang kunyalira. Transaksi dengan dinas bersangkutan. Kan enjoy kan. Termasuk yang kami rasakan itu tidak terjadi di 2000 sebelumnya. Oh iya. Jadi aya semangat baru ya. Ada isyarat-isyarat langitan yang itu unpredictable. Termasuk sekarang kan lagi musim nih. Lagi musim. Contoh. Ya, ini tentang di pemerintahan. Iya. Ini mekanisme ditempuh nih. Ya. Setelah dinyatakan demisioner dan purna kan. Bupati wali kota. Mekanisme ditempuh untuk PJ kan. Iya. Diparipurnakan lah sesuai dengan mekanisme regulasi undang-undang konstitusi 1, 2, 3 ABC. Masuklah ke provinsi direkomendasi ke Mendagri. Tapi yang datang malah yang tidak ada direkomendasi. Itu di pemerintahan terjadi. Apalagi di partai politik. Pada enjoy aja. Tidak. Mau aja jodoh, mau aja pahili jodoh. Tenang. Tapi logistik nyiapin kan? Insya Allah ya. Nyiapin berapa sekarang? Kira-kira nyiapin sekarang berapa? Jadi kalau dikalkulasikan insya Allah Kang. Kita kan sifatnya gotong royong rareongan. Iya. Akan jadi besar insya Allah. Iya. Itu kan bagian dari strategi dan rahasia. Itu mah bagian dapur atau. Jadi kalau bahasa intelijen, kalau strategi dapur sudah kita lawan, menang lawan kita pasti kalah. Tapi Kang Haji punya logistik dan punya umat kali ya gitu ya. Insya Allah kita juga menyiapkan hal-hal itu. Ya, termasuk kan dari juga pengalaman dari kemarin kan gagal mendapatkan partai karena tidak ada banyak hal lah gitu kan tadi. Dan alhamdulillah masih ada partai yang memang tanpa mahar. Siapa tuh? Nasdem itu sampai sekarang tanpa mahar. Nasdem. Silakan di tracking, di searching di kitab Google manapun tanpa mahar. Nah kalau kita tanpa beban. Berarti selain Nasdem ada mahar. Secara vulgar narasi. Nasdem memang seperti itu. Kita kemarin di DPW. Nah kalau opsi vulgar narasi itu didapatkan di partai lain nggak? Di lain nggak ada. Berarti ada maharnya. Ya, tapi ada yang memodifikasi itu. Misalnya ketika memang SK mau diterbitkan makanya mereka pola yang dilakukan adalah menurunkan lembaga survei yang qualified. Karena sekarang SK itu dari DPP. Kalau saya 2004 itu SK masih dari DPC. Untuk gubernur dari DPW. Sekarang kan semua ke DPP. Nah sehingga DPP ini menurunkan lembaga survei. Itu yang menjadi barometer pertama untuk menerbitkan SK. Termasuk simulasi pasangan. Itu yang kita tracking dan memang lumrah terjadi. Walaupun di Kota Tasik pernah terjadi. Lembaga survei mengatakan A, tapi faktanya yang menang adalah tidak A. Terjadi. Itu. Kan survei macam gimana numesan, Kang Haji. Jadi saya gimana numesan kumaha nugaduh bohir. Tuh. Boleh ditanya survei. Iya mau tong kakak ke anjing. Kan bisa begitu. Orang kan juga. Itu rahasia umum. Iya. Oke, berarti menurut Kang Haji ini yang tanpa mahar Nasdem. Berarti sekarang merapat ke Nasdem dong. Sekarang kita alhamdulillah ke Nasdem. Kemudian ada komunikasi. Bahkan kita sudah nyerahin berkas. Tahapan di internal sampai interview dilalui. Kemudian juga ke PKB. Kita ketua MUI di interview. Sadayana dalam konteks ke MKRI ya. Dites lagu Indonesia Raya. Dites. Jadi alhamdulillah kita tuh 92 ini pas Gibraka Jawa Barat. Saya sombong kan deh. Kalau menjadikan jangan boloho. Kita 92 itu Kang sama Teh Imas itu ketika saya di Darussalam. Alhamdulillah sampai kita ada pengalaman ngibarkan bendera merah putih di Gedung Sate itu. Di Gedung Sate. Harus hafal yang namanya pembukaan, nomor 5, dan lain sebagainya. Kaget ya masuk politik? Enjoy. Seni deh. Ada yang bikin kaget nggak? Enggak ya? Karena memang kita mengalami beberapa masa masa pancaroba ya. Jadi kalau orang di politik itu baperan, sensi, insya Allah tidak lama akan panggil ke dokter psikologi. Kaji, saya ngebayangin ya kalau misalnya saya jadi Kang Haji, jujur saya nggak sanggup. Maksudnya sebagai ulama terjun di politik,
ada konflik of interest nggak? Maksudnya gini, ketika kita tablik nih, ngaji nih, kan kalau misalnya sebagai bukan calon, siap. Bebas apa dengan ya kita ngajar, kita ngaji, kita dakwah. Nah, pas nyalon ada nggak sebagai manusia biasa ya, betul. Pas ngaji teh terus pilih orang teh itu teh. Jadi gitu. Kita juga diberikan materi ilmu tentang apa namanya ilmu balaghah. Ketika kita diundang sebagai penceramah, jadi penceramah yang baik. Jelas ayat Qur'annya, jelas hadisnya, jelas contohnya. Itu yang hari ini Abdi melihat masyarakat itu semakin simpati dengan gaya dan pola Abdi. Semua. Haji, pernah nggak pas mau tabligh ya, ada perasaan, aduh istri salah niat gitu? Nggak, kita tanpa beban. Kejadian kemarin kan di pesantren sesepuh kita di Menghubung itu Jumat. Abdi silaturahim sekian melaporkan ke keluarga kan dari pasar. Itu mau Jumatan, mau khotib naik ke mimbar. Itu muroke itu, alhamdulillah kehadiran ketua MUI doakan jadi wali kota, coba. Semua itu ya? Tanpa itu dimodifikasi, tanpa skenario natural. Kita yakin ada kekuatan di balik kekuatan, what the fact behind the fact gitu. Dan itu ya ternyata yang mengunci di benak orang kan. Dan itu natural. Nah, sekarang misalnya, tadi 2 hari yang lalu kita di Cicantel nih, di pesantrennya Hikmatul Ulum, Ajengan Evi. Itu yang bicara tentang hal tadi, guru kita. Kan kita nggak mungkin, Kang Haji Manawi Keki nggak mungkin. Natural. Sebelum beliau berdoa, doakan ke Jaminuddin. Pas udah kan enak kalau Aminuddin itu waladolin. Malah ya waladolin Andi. Jadi biarkan natural, Kang. Nah, karena memang itu tadi. Beberapa kali pengalaman justru dengan cara-cara yang belum apa-apa sudah melakukan kampanye apalagi hal lain, justru malah antipati di hadapan masyarakat. Anji, kalau misalnya nanti ya Allah mentakdirkan jadi nih jet 1 atau jet 2 gitu ya. Jet 1 dan jet 2 amin gitu ya. Terus jet 1 mobil Bapak. Jet 1 makanya tadi saya pas nyari mobil warisan, warisan. Jet 2 belum ada. Itu dari cara berpakaian dan lain-lain kan akan berubah. Oh iya, kita biasa. Dulu itu PDL, PDH kita tahu. Termasuk sampai sekarang saya baju baskibra masih ada. Saya di Pramuka itu di keluarga. Haji kalau menjadi wali kota pakai sorban mah? Sorban kali-kali. Oh, kali-kalinya. Situasi perang emergensi pakai sorban. Kalau ini biasa lah. Namun upacara mah biasa wehnya. Kan itu juga kita mesti taat regulasi kan. Iya. Ada protokolnya dan lain-lain. Tapi kan di beberapa tempat ya kita bisa improvisasi sendiri kan. Haji ngerasa nggak sekarang bahwa ada bukan doktrin, doktrin atau apapun lah ya. Jadi seolah-olah politik itu lepas dari agama. Dan kalau misalnya beragama jangan berpolitik gitu. Nah itu yang kita mesti kikis habis. Kita itu merupakan korban propaganda. Propaganda siapa itu ya? Propaganda wallahu alam bimurodih. Yang jelas itu propaganda saha. Kita coba sejarah ya. Kitab-kitab at-Turath. Iya. Yang saya kebetulan oleh guru saya Kaji Irfan Hilmi itu dikasih kitab pasca pernikahan itu. Judul kitabnya Asia Satu Sarnya Halislahi Ro'i Waro'nya Kagan Ibnu Taimiyah. Itu hanya 59 lembar. Di sana ada yang namanya konsep berpolitik dalam Islam. Siyasatullah wa halaku siyasah. Politik yang bermoral dan moral politik. Kalau hari ini identik tidak ada kawan dalam ada abadi, tidak dengan politik Islam. Nah ini kan mesti action nih. Iya. Nah gitu saya. Danji, ini kan kalau orang-orang zaman dulu dinaikin jadi khalifah kan inadilahi ya. Nah, terus kenapa Haji justru malah berusaha untuk jadi pemimpin? Iya mah tos wajib aen. Karena situasinya ini sudah emergensi. Jadi mengapa dulu Hasyim dan juga Basbullah resolusi jihad ini wajib aen jihad. Ketika agresi militer kedua dari Belanda dan sekutu dari Surabaya. Itu Bung Karno datang kepada Kiai. Bukan lagi yang lain. Bukan kepada norma. Ke Kiai konsultasi. Pak Kiai mohon petunjuk ini. Fatwa seperti apa. Nah maksud saya itu. Justru ketua MUI ini seharusnya menjadi sosial kontrol lah untuk pemerintah. Ya. Haji malah jadi. Kalau pemerintahnya dari MUI. Enak semua enjoy kita. Yuk kita hitung berapa sih pendapatan per bulan wali kota itu. Bruto berapa. Neto berapa. Itu ada hak rakyat di sana. Jadi jangan harap jadi pimpinan sekarang bisa kaya.
Saya ini pakai mobil sekarang Pajero itu dari kawan kita kan, aku nak pakai. Beliau bilang, Pak Haji, dah kena kawan. Ya. Ji, mungkin takikkan ku Allah jadi. Lamun haji, engke geus jadi pakai mobil mewah, harga 700, bedi fitnah. Iya. Jadi kudu ti ayeuna. Jik tuh ya, nu kuring mobil pakai. Jadi kudu ti ayeuna gayana. Dan sudah ada. Nomor yang ngejar satu, wah Ustadz Aminuddin coba. Ini kan unpredictable kayak gitu. Itu natural itu. Jadi kita akan coba juga ke masyarakat. Ternyata dengan cara-cara yang santun, semut, keadipan lokal terhormati, tidak ada yang tersinggung. Kalau pas orang suka tuh udah suka enjoy aja. Kaji, waktu jadi sekum lah, jadi ketua DKM, akhirnya jadi ketua MUI kan pernah mengalami beberapa wali kota nih. Betul. Dengan pemerintahan nih, dan hubungannya kan pasti sangat baik. Ya. Dan sekarang mereka jadi lawan politik. Bukan lawan, apa namanya? Partner. Tapi kan itu bahasa ininya lah. Tapi dalam faktanya kan tetap lawan. Dalam survei lawan, dalam penerbitan SK lawan. Nah, gimana rasanya? Itu sebatas narasi. Gimana rasanya berseberangan dengan Pak Ivan yang dulu kerja sama baik? Gimana rasanya berseberangan dengan Pak Yusuf? Kita punya anak karena berbeda. Allah sudah ciptakan ini azwajan. Ya. Kapan kita jadi lawan, kapan kita jadi musuh. Akhirnya berarti kerja di lawan. Sekarang bukan, sparring partner. Karena kan belum dapat SK. Oke, kalian kita mau tampilin beberapa tokoh ya. Jadi sekarang itu sparring partner saja lah. Sparring partner, karena semuanya belum dapat SK. Jadi apalagi yang dimodifikasi kan, tahapannya surat tugas dulu. Ya. Rekomendasi baru SK. Ngomong-ngomong Kang Haji, sepengalaman Kang Haji dulu ya, waktu gagal berlaga nih, SK tuh harus dibeli nggak sih? Ada biaya nggak SK? Secara, oh iya jelas. Biaya untuk apa ya? Gratisan, no freelance. Untuk apa? Partai pun punya marwah untuk bagaimana apa yang dikeluarkan berbentuk SK juga ini linear dengan outcome-nya. Jadi mengapa sekarang hati-hati nih SK nih? Ngapain juga misalnya ketika SK sudah keluar tapi analisa dari secara komprehensif tidak akan mendapat dukungan. Kata orang, kinten-kinten PLN ngapain di SK kan? Nah, makanya itu bisa jadi terjadi itu namanya dalam politik itu tsunami politik, banjir politik, itu terjadi, bisa jadi. Tapi untuk keluar SK untuk saya nih misalnya, itu harus ada biaya ya? Oh iya jelas. Tapi juga tadi, biaya kan kalau sebatas yang natural, kita ke Jakarta, pakai Pertalite, kalau mobilnya 1500 cc, Pertamax, tidur di sana. Kalau yang lumrah dan umum, hal biasa. Ya, tapi kalau sudah supaya SK merujuk ke saya, nah ini yang jadi masalah. Nah, kalau itu di luar kemampuan, silakan cari yang lebih mampu. Bagi kami bukan segala-galanya, SK bukan segala-galanya. Nggak ada beban. Oke, baik ya. Haji, ini saya akan tampilkan beberapa tokoh. Tapi tolong komentarin satu kata saja. Siap. Satu kata, bukan satu kalimat ya. Siap. Satu kata. Oke ya, siap. Budi Budiman di mata Kang Haji. Beliau Bapak Pembangunan. Budi Budiman Bapak Pembangunan. Next. Pak Ivan Diksan. Nah, beliau adalah Panglima ASN yang luar biasa berhasil dengan khasnya kumis sakedik nutis baru barodas. Oke. Lanjut. Pak Muhammad Yusuf beliau satu kata. Pun berkontribusi untuk Kota Tasikmalaya dengan pedestriannya. Dengan khasnya kan. Lanjut. Diki Chandra. Beliau ini seorang selebritis yang luar biasa dan kita komunikasi juga sampai kemarin ketika di Mandalami pun bareng. Oke, lanjut. Terus sudah? Masih ada? Nah, ini satu-satunya nama yang saya Muslim, yang lainnya bukan Muslim. Nah, aja Muslim ini. Halo Kang Lama. Masih ada Rian? Pak Amir Mahfud. Amir Mahfud. Kalau saya sering seloroh. Hari ini beliau yang punya negara. Bener ngaji ya Bang Hore. Tapi nggak kita wajib. Oke, baik. Waduh, itu bukan negara. Juga negara. Kenapa nyebut Pak Amir yang punya negara? Ya kan pemenang pemilu Partai Gerindra. Bentar lagi Prabowo dari Gerindra kan udah dilantik jadi presiden. Iya. Jadi bahasa yang memang masyarakat. Juga ada negara. Pak Budi Budiman. Tadi disebut Bapak Pembangunan ya. Kang Haji menilai Pak Budi ini berhasil membangun Tasik. Beliau ini mampu mengupgrade ya,
APBD sampai 1,6 triliun karena keluasan, kelehian, kelincahan silaturahim. Ya. Bagaimana mendobrak peluang-peluang APBD dari APBD provinsi ban ke atau dari APBN dengan pintu DAK, DAU, DID, DBH, DAKDR dan lain-lain. Beliau masih punya efek untuk pemilihan. Taruhlah misalnya Pak Budi ada di kubunya Kang Haji misalnya gitu. Berharap nggak Pak Budi ada di kubu Kang Haji? Ya pada akhirnya ketika kutub magnetnya sama, medan magnetnya sama, akan saling tarik menarik pada saatnya. Kalau sekarang berbeda, bagaimana dinamika? Kenapa? Emang sekarang berbeda ya? Berbeda dalam konteks menjelang pemilu kada. Dalam hal di sisi lain juga sama-sama bagaimana. Emang Pak Budi ada di mana nggak di Kang Haji? Pak Budi kan tahu sendiri sekarang beliau. Enggak, saya nggak tahu di mana. Kita tahu bahwa beliau yang memfasilitasi senior kita, bapak ASN kita. Siapa? Bapak Haji Ivan Diksan. King makernya adalah Juragan Haji Budi Budiman. Dan saya sampaikan luar biasa. Ini Budi Berarti Pak Budi nggak ada di Kang Haji sekarang. Ada di Kota Tasikmalaya. Dalam konteks itu. Nah ini kita memang mesti berpikir komprehensif. Padahal dari dulu di mana ada Pak Budi Budiman, ayah Kang Haji Amin. Pantas pensiun. Jadi semuanya juga ada batas waktu, termasuk juga menjelang wilayah-wilayah konsultasi. Kalau tidak begitu tidak seru. Haji, ini kan tadi dengan sangat jelas ya, maksudnya Pak Ivan ini salah satu kandidat kan, sama dengan Kang Haji nih. Ternyata di belakangnya Pak Budi saya baru tahu tuh. Waduh kata. Dengan jelas ya. Itu ahli balago. Jadi ada namanya tajahul. Jadi api-api pura-pura bodoh. Kayak ini serah terima pengantin. Udah jelas kita kesana mau nikah kok. Api-api serah terima, namanya badai tajahul. Karena beliau ini santri yang luar biasa, hatam wilayah itu. Aduh, nggak ada Kang Haji. Haji ini sekarang terus tadi Pak Ivan. Ya di mata Kang Haji itu seperti apa? Ya beliau mengapa sampai puncak karir. Komandannya ASN. Komandan ASN. Jadi targetan Pak Kang Haji nggak untuk jadi jet satunya? Kang Haji jadi jet 2 misalnya? Dinamis lah. Dinamis. Karena memang itu bukan domain saya untuk bicara wilayah itu. Ketika memang pada saatnya SK menghendaki begitu dan surveinya bagus misalnya, mengapa semuanya juga sangat mungkin terjadi. Dari kacamata subjektif Kang Haji nih, sebetulnya berharap berpasangan dengan siapa? Nah, subjektif aja. Subjektif. Ini kalau subjektif kan terlepas dari survei, terlepas dari apapun gitu. Nah, kita berangkat ya segitiga emas formula para kiai ulama Umaru Agnia. Ya. Nah, pertama jelas kategorisinya Agnia yang seperti apa. Yang memang tidak akan menjadi beban kita untuk tanda kutip apabila jadi bancakan. Ada nggak kira-kira para Agnia yang mau menyumbang tapi dia tidak berharap? Di Tasik ini banyak Agnia yang uangnya unlimited. Dan yakin ya mereka tidak akan menuntut itu. Ketika ada acara di Dadaha itu di Gedung Kesenian selama 4 hari terkumpul uang 2,5 miliar 15 pengusaha Kota Tasikmalaya. Jadi yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah ruhnya sama nih, yang memeres Kota Tasik, supaya sinergi ini, yakin mereka juga tidak akan susah. Abdi mengalami betul sekarang. Jadi Kang Haji Bogona kasaha nih kalau misalnya jet satu. Hari Bogor mah jelas kan gaduh negara atuh kumaha. 20 Oktober itu Prabowo itu dilantik kan. Iya. Yang punya negara turunannya. Yang kedua lebih hemat. Gerindra ini sudah punya 10 kursi. Tanpa koalisi pun sudah bisa. Jadi berharap dengan Fiman dong. Allahumma nabi manah dait amin doang. Eta mah ajangan Agis. Iya. Itu tidak maksud apapun. Itu kan ada CB1, CB2. Iya. Ketika memang rute ini ada masalah, ketika dipaksakan pun akan menjadi lebih luas efek negatifnya ya.
kita musyawarahkan kembali ke para sepuh. Gitu. Kang Haji, kalau misalnya secara kapabilitas, secara kedewasaan dan lain-lain, bukannya Firman di bawah Kang Haji dong umurnya, jadi, pengalamannya? Apa namanya, dari kasat mata orang bilang seperti itu. Tapi harus juga diakui, beliau ini dari sisi silsilah ya. Silsilah beliau itu yang kita tahu, Firman Alfarisi Ramdan bin Haji Arif bin Haji Engkut. Ya. Di cucu pituinnya owner Muassis Mayasari. Ya. Nah, yang kedua, beliau kemarin 1 periode 5 tahun anggota DPRD provinsi. Ya, betul. Nah, yang ketiga juga kita tahu beliau S2-nya Bapak Master Bisnis ya. Iya. Artinya dari sisi pengelolaan kepemerintahan apalagi digait dengan regulasi dan SOP yang ada. Makanya mengapa walaupun dia sudah tamat S3, pengalaman di bidang birokrasi, tetap pembekalan itu ada. Ya. Itu kan sama-sama itu dilalui. Bukan karena dia punya logistik yang besar. Itu juga salah satu komponen. Karena ayah segitiga. Jadi Mas, kalau ibarat saya kan memang apa namanya suka balap ya rally. Iya, iya. Jadi ketika lintasannya sekian maka dari mulai mekanik ini mobil mesti di settingnya seperti ini. Kita main tadi RPM berapa? Atau karena lawannya ini luar biasa qualified maka tidak boleh pakai pertalite. Mesti Pertamax turbo plus aftur. Iya benar. Kan biayanya lebih tinggi ya. Iya. Dan Firman punya itu. Firman punya itu. Oke. Kan itu gaspol. Idhar sekali deh. Idhar Sabawi. Idhar sekali nih ya. Kalau misalnya kita mendengarkan Kang Haji ini idhar sekali berharap berpasangan dengan Firman. Ya. Kalau dari elektabilitas emang Firman bagus. Elektabilitas yang kita dengar masih fluktuatif lah ya. Ya, karena memang yang kita tahu juga Gerindra akan melakukan survei ini di bulan-bulan ke depan ini. Tapi trennya kalau kita tracking dari beberapa informan terus karena apa nih? Kekuatan itu tadi, multi kekuatannya beliau punya. Misalnya APK sudah di mana-mana, berbentuk billboard, baliho, banner dan lain-lain. Nah, yang kedua juga apa namanya, jangan juga dianggap sepele keluarga besar Prima Jasa ini. Beliau juga sudah banyak makan asam garam di wilayah-wilayah Siasi. Iya. Setiap hajat politik pasti ada lah. Pasti ada. Ya. Nah, termasuk dengan segala pengalamannya. Oleh karena itu, ini komponen dan variabel ini merupakan komponen terpenting juga untuk menyelesaikan itu. Iya. Abdi melihat dalam politik itu kita jangan jumawa, jangan juga ego. Siapapun yang datang mesti didengar aspirasinya. Iya, gitu betul. Kan? Setuju. Jadi itu aksi simpatik gitu. Jangan misalnya begini. Dulu pernah kan di Jawa Barat itu si bapak eta mah jeung anak kucing nggak bakal menang, cuma jadi wagub. Iya. Faktanya gagal. Betul. Itu ke siapapun ya. Di Tasik juga dulu pernah kan ada ya? Mungkin. Ya, artinya hal itu jangan terulang kembali. Itu jelek loh. Ngopi heula Kang Haji, ngopi heula gitu. Ya, ngopi khusus. Ngopi hidung ya. Anito Raja Coffee. Amin. Beres Pak. Kalau Kang Haji masih panjang. Masih berapa menit lagi Kang? Terus kami akan nyesep pan itu saya. 15 menit lagi ya. 15 menit lagi. Udah luar biasa ya. Jadi sudah cukup terdengar sangat idhar sekali ini ya bahwa Kang Haji berharap bisa berpasangan dengan Firman karena satu secara logistik ya, terus secara pengalaman misalnya, dan yang kedua secara kursi pun kalaupun Gerindra sosoranganan bisa. Mengapa Abdi melihat apa namanya kan kabupaten sudah ada koalisi ya, MOU Gerindra, P3, kemudian Demokrat, Mapan ya, udah. Kabupaten Ciamis sudah koalisi HY Jilid 2, Kota belum. Nah, Kang Haji, ini secara irisan ideologi Kang Haji nih, kepartaian. Ya. Sekarang yang paling dekat komunikasi politik dengan mana? Saya ini memang di P3 pernah ya. Saya pengurus harian waktu itu. Oh iya, benar pengurus harian kan? Karena ketika Musda 2018 mesti mengambil salah satu. Apakah dia pengurus harian partai atau di MUI. Karena ada R-nya baru MUI. Ya, kita ngambil MUI gitu kan. Iya, harus ada pengunduran diri. Di PAN kita pernah anggota DPR RI calon dari PAN. PKB? PKB kemarin kita daftar.
Cuma kan PKB memang tanda kutip luar biasa di kota ini. Karena juga harus diakui dari Pilpres efek misalnya. Iya. Jadi 2 kursi jadi 5 di 125%. Iya. Sementara P3 kan turun kursinya 2 dari 9 jadi 7. Ya. Gitu. Artinya Abdi melihat komunikasi kanan kiri juga mesti settle lah. Enjoy saja. Toh pada akhirnya ketika memang sudah bagian dari perjalanan dan guratan takdir, insya Allah akan enjoy pada saatnya. Kita politik tanpa beban. Nih P3 nih, tadi kan nyambung sama Pak Budi nih, ya. Kira-kira kesempatan di P3. Ya, yang kita dengar ini berita di radar 2 hari yang lalu ya. Termasuk sebelumnya Pak U ini. Iya. Pak U ini kan juga beliau mantan wagub kan, pengurus DPW kan. Termasuk juga kita berangkat dari Manunjaya di Huda 3, Haji Asep Mosul dengan madrasah siasahnya kan. Iya. Karena one color itu sampai Pilpres Pileg. Untuk Pilkada sudah tidak lagi, hashtagnya sudah lain. Nah sehingga P3 memang kita tracking sejak awal dibuka pendaftaran. Dan yang dikirim ke DPW kan 1 orang, Pak Ivan. Dengan satu harapan SK pun ke Pak Ivan. Faktanya kan sekarang jadi surat tugasnya jadi 2. Sama ke Pak Ivan sama Ibu Nur Hayati. Mudah-mudahan SK nang ke Haji Aminuddin. Sama gitu. Dah hate mah bogoh ka P3 kan? Tapan Ka'bah. Wal Ka'bah tu kiblat itu. Iya. Bisa bilang Ka'bah. Iya. Jadi sebetulnya secara hati mah bogoh ka P3 kan. Karena memang harus diakui Kota Tasik ini ya Partai Hijau itu. Di mata Mu'assis masih merindukan itu. Dan mun kakeureut ge getina hijau Kang Haji itu. Kalaupun makanya ya istilah luarna hijau lebetna beureum samangka. Aya ge samangka anu luarna hijau lebetna koneng aya. Aya. Artinya Abdi melihat dalam konteks kebangsaan kita mesti dari sudut pandang yang berbeda. Kang Haji, gimana tanggapannya setelah Kang Haji kan jadi pengurus harian. Pak Ivan kan bukan siapa-siapa sebetulnya di P3 loh. Dulu ya. Oh iya, dan karena beliau ASN kan. Iya kan. Makanya sekarang juga kan ada beberapa banner beliau yang ada lambang partai P3 dipertanyakan Bawaslu. Karena beliau memang masih komandan ASN. Itu. Kalau kita kan merdeka. Gimana ada contohnya nih di nasional. Kiai Ma'ruf Amin itu kan posisi ketum MUI. Iya. Beliau ketua DSN MUI Pusat. Iya. Beliau jadi market dengan Pak Jokowi Jilid 2. Enjoy. Jadi masalah jadi. Nah mudah-mudahan injury time sedang itu. Iya. Gimana tanggapannya kok P3 malah tidak melirik sebelah mata ke Kang Haji sekarang? Ya itu bagian dari dinamika. Jadi orang pun sah untuk membuat strategi, punya angan-angan, punya cita-cita. Kang Haji nih di P3 itu ada Kang Awe kan? Kang Awe itu adalah merupakan kader organik. Kader loh dia, kader organik. Termasuk ada Kang Haji Injang Belawini. Pernah jadi ketua DPRD itu Kang Awe kemarin. Betul. Ya itu tadi. Makanya kita melihat mengapa DPP ini menganalisakan saja. Harapan sebelumnya 1 nama, tapi sekarang jadi surat tugas jadi 2 nama. Harusnya kalau sudah selesai sejak awal deal SK turun. Tapi sekarangnya buktinya belum. Ini kira-kira power dari mana atau influence dari mana tiba-tiba non kader langsung naik nih. Jadi kader yang kemarin cuti dulu karena di MUI kan. Kader kita ini pengurus harian. Yang kedua bahwa catat owner P3 ini tanda kutip para ulama, para kiai dan punya pondok pesantren. Ketika bicara sesama pesantren sudah tidak bicara lagi mahar. Nah sekarang maksud saya tadi, gimana tanggapannya, gimana perasaannya tiba-tiba yang bukan kader yang diusulkan? Oh biasa dalam politik itu seni. Jangankan di parpol, itu di pemerintahan aja terjadi. Tapi kan berarti ada main behind the gun dong sampai jelas. Semua juga bagian memaksimalkan ikhtiar. Banyak jalan menuju Roma.
Kan gitu. Kalau kita kan biasa menyalip di tikungan, orang ketika mau direm, orang direm kita gaspol. Ya itu apa namanya, spion coblok sekedik wajar lah. Itu seni ya. Itu satu kategori wasit ya. Nah kita melihat ini sirkuit ini masih apa namanya milik semua orang. Jadi komunikasi dengan P3 masih alhamdulillah. Dengan siapa tuh sekarang komunikasi? Ya, itu bagian dari dapur kita lah. Yang penting itu tadi kan di radar hari ini muncul itu. Ya. Di radar hari ini muncul pemberitaan tentang ada foto Aminuddin dengan apa namanya guru kami yang di Jakarta. Iya. Oke. Siap Kang Haji. Ini ada 5 pertanyaan nih. Banyak sih. 5 dia entah. Dia mah kudu dijawab dengan cepat. Mangga. Kalau misalnya berhasil menjawab pertanyaan dengan cepat, SK hadiah. Siap, insyaallah. Aduh, ya Kang Haji, ampun sana seul ada biayanya ya. Kira hade jeung ketua yang bisa gogorowokan begini ya. Oke, ini ada 5 pertanyaan ya Kang Haji, tolong dijawab dengan cepat ya. Touring ke pantai atau off-road ke gunung? Off-road ke gunung. Mana yang didahulukan, penertiban PKL atau penanggulangan sampah? Penanggulangan sampah. Muhammad Yusuf atau Piman? Piman. Berceramah 3 jam atau pidato wali kota 1 jam? Berceramah 3 jam. Mana yang didahulukan, pembangunan UMKM atau penanggulangan stunting? UMKM. Ivan Diksan atau Diki Chandra? Ivan Diksan. Tempat favorit di Tasik? Galunggung. Internet gratis atau makan siang gratis? Internet gratis. Politisi atau birokrat? Politisi. Politisi atau ustad? Ustad. Yang politisi. Pak Jiluna ulah mau marah tadi. Waduh, luar biasa ya. Baik, kayaknya ini seru ya. Seru ya. Di polisi aja ada polisi santri. Ya polisi santri. Jadi ustad politisi kan ada. Dan memang ya sah-sah saja sih artinya, tetapi kan sekarang doktrinnya begitu ya. Artinya kalau misalnya seolah-olah kalau misalnya menjadi beragama itu di luar politik begitu ya. Merasa ya ada doktrin seperti itu yang kencang itu banget. Memang apa namanya ini asbabul wurudnya dari undang-undang ordonansi ya. Jadi dulu kitab-kitab turos tentang bab siasa itu haram dipelajari oleh para santri. Dan itu adalah skenario penjajah. Dan itu masih beriman sampai sekarang. Dan seharusnya lama-kelamaan kami mengapa harus masuk di lintasan? Bagian dari proses untuk mengembalikan marwah. Karena Nabi Muhammad pun politisi sejati. Wah, politisi sejati, politisi uluk beliau. Presiden. Kalau sekarang presiden lah ya. Iya. Kalau dulu kan beliau seorang nabi ya, pembina negara. Kaji, berarti ini targetnya Jet 2? Ya kita realistis lah. Realistis Jet 2 ya? Jet 2 saja cekap. Yang penting kita masuk di bis lah. Mau jadi konektor, mau jadi penumpang, yang penting masuk bis lah. Jet satunya Viman Alfarisi. Mudah-mudahan. Karena dari beberapa pembicaraan, banyak orang, kawan-kawan, ya gitu. Dan juga bagian dari strategi. Kalau bahasa lumrah abdi mak ya, hari ini juga ketika kita tidak punya koneksi ke ibu kota juga berat. Karena memang Tasik ini perlu terobosan-terobosan kaitan pembangunan dan mesti connect dengan ibu kota. Kalau tidak susah ini, payah. Haji, ini pertanyaan agak-agak terakhir nih. Lebih sibuk pidato politik, lebih sibuk dakwah nih sekarang? Dakwahnya ada politiknya. Ada konten siasa. Kan lebih smooth ya. Lebih smoothnya. Ada perasaan. Kan berarti kalau lagi dakwah, lagi ngaji, ada perasaan pengen dipilih nih. Ada dong. Ya itu pasti manusiawi. Tapi persentasenya ya 0, sekian. Ketika melangkah dari rumah, aduh itu erek kampanye, erek dakwah itu. Dan itu bisa di tracking, di searching. Kita kan ada TikTok dan lain-lain. Iya. Kita kemarin terakhir ketika dakwah diundang, apalagi di Kota Tasik, kita tidak pernah itu. Paling kita sampaikan sosialisasi tentang bagaimana masyarakat kota ini ketika memilih pemimpin, nih loh alasan syar'inya, alasan regulasinya, dan mesti aman NKRI. Dia sampaikan itu kan, dikemas lah gitu. Haji, dari beberapa wali kota yang paling berhasil menurut Haji siapa? Dari sisi pembangunan Pak Budi. Pembangunan ya, sisi pembangunan. Jadi Pak Sarip itu lahirnya pada tata nilai, actionnya zaman Pak Budi. Jadi dia nyambung, dia nyambung. Dan harus diakui dari sisi pembangunan fisik misalnya,
dan lain-lain ya Pak Budi harus diakui tampil beda beliau. Benar-benar terakhir nih, kasih alasan kepada masyarakat kenapa harus pilih Aminuddin. Nah, apa tuh kira-kira buah pikiran apa yang ingin dijual Kang Haji ke masyarakat yang menjadi alasan ya layak untuk dipilih? Pertama bahwa semua warga bangsa punya hak memilih dan dipilih. Ya. Dan momen ini adalah momen yang insya Allah istimewa sebagai jembatan berkontribusi besar terhadap umat. Saya sebagai Ketua MUI sudah merasakan itu. Ada wilayah-wilayah demarkasi, kanalisasi yang itu hanya bisa dobrakkan power dan kekuasaan. Bahasa saya pernah jadi komandan apel, komando saya ambil alih. Ku Ketua MUI. Ku Aminuddin. Ku Aminuddin. Oke. Waladolin amin. Amin. Jadi pas sudah kalau sampai dapat SK, ketika kampanye waladolin amin. Selesai umat itu udah enak didengar. Apa yang ingin disampaikan ke P3 kan berharap dari P3? Oh ya, sampaikan ke P3 bahwa suasana bermusabakoh ini on proses. Siapapun yang nanti mendapatkan SK ya kita hormati sama-sama. Sekalipun berbeda, tapi kita juga masih dalam koridor NKRI. Ya. Tapi paling enak itu kan. Betul. Ketika satu waktu udah market nih, si A, si B, 2 atau 3 paket, 3 pasang calon, kita kampanye bareng. Hanya 55 hari kampanye itu. Betul. 22 September kan penetapan KPU, pengundian baru kampanye sampai 23 Oktober. Bareng aja enak. Sampaikan ke umat. Nih loh nama Aminuddin, ini nama Ibadik Syah, ini nama Pak Haji Yusuf dengan siapa. Mangga masyarakat pilih. Ini autobiografi, ini kurikulum vitae, enak. Betul. Itu juga terima kasih. Terima kasih Kang Haji Amin. Obrolan yang luar biasa. Pemirsa terima kasih banyak sudah menyaksikan buka-bukaan politik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.